Kita awali informasi pertama pemirsa, memasuki musim haji tahun ini, sebagian jemaah haji Indonesia sudah memasuki Raudhah di Masjid Nabawi Madinah, tempat tersuci kedua bagi umat Islam setelah Masjidil Haram Mekah. Masjid Nabawi didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun pertama setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Raudhah adalah tempat di antara makam Rasulullah dan mimbar. Raudhah pun disebut taman surga karena di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Dan dua kloter pertama jemaah Indonesia yang memasuki Raudhah di musim haji tahun ini adalah jemaah pria dari kloter Surabaya dan Palembang. Mereka datang pada Selasa dini hari waktu setempat. Kemudian jemaah wanita dari kloter Jakarta mulai memasuki Raudhah pada Selasa pagi. Untuk dapat memasuki Raudhah, jemaah haji Indonesia tidak perlu lagi mendaftarkan diri secara manual. Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah memfasilitasi para jemaah untuk bisa mendatangi Raudhah. Selama berziarah ke Raudhah, para jemaah haji melakukan sholat wajib, sholat sunnah, melantunkan zikir hingga membaca Al-Quran. Selanjutnya pemirsa, petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan program badal haji atau ibadah haji atas nama orang lain. Ada sejumlah kriteria atau persyaratan untuk badal haji seperti dijelaskan pihak Kementerian Agama. Badal haji atau ibadah haji atas nama orang lain menjadi bagian dari layanan yang disiapkan PPIH Arab Saudi bagi jemaah yang memenuhi kriteria. Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin menjelaskan ada 3 kelompok jemaah yang bisa dibadal hajikan. Ada 3 kelompok jemaah yang bisa dibadal hajikan. Pertama, jemaah yang meninggal dunia di asrama haji embarkasi atau embarkasi antara saat dalam perjalanan keberangkatan ke Arab Saudi atau di Arab Saudi sebelum wukuf di Arafah. Kedua, jemaah yang sakit dan tidak dapat disafari wukufkan. Ketiga, jemaah yang mengalami gangguan jiwa. Untuk pelaksanaan badal haji, PPIH memberi waktu hingga 9 Zulhijjah jam 11 siang waktu Arab Saudi untuk pendataan jemaah wafat. Petugas badal haji akan melaksanakan wukuf, dilanjutkan rangkaian ibadah haji yang bersifat rukun dan wajib sampai seluruh rangkaiannya selesai. Petugas badal haji akan menandatangani surat pernyataan telah selesai melaksanakan tugas badal haji dan PPIH Arab Saudi akan menerbitkan sertifikat badal haji yang akan diserahkan kepada petugas kloter untuk disampaikan kepada keluarga jemaah yang dibadalkan. Dari Jakarta, Rizka Sasabila, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Nah pemirsa, jemaah haji yang ingin berfoto selama berada di Tanah Suci perlu mengikuti aturan-aturan dan jangan memotret objek-objek foto tertentu. Perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi menjelaskan jemaah haji perlu mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ada beberapa larangan yang berlaku di Tanah Suci ketika jemaah mungkin ingin mengabadikan momen di sana. Ini dijelaskan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, Yusron Ambari. Bagi jemaah yang hobi berfoto ria, pastikan hal-hal berikut. Jangan foto di tempat atau objek yang terjaga privasinya, seperti gedung pemerintahan, bandara, oknum polisi ataupun askar yang sedang bertugas, dan juga foto-foto dengan spanduk ataupun banner apapun juga. Selanjutnya, jangan membawa maupun mengenakan atribut-atribut seperti bendera negara, bendera partai,
maupun ormas. Yusron juga mengingatkan jemaah Indonesia agar tidak membawa jimat atau sejenisnya ke Tanah Suci karena melanggar Undang-Undang Arab Saudi sehingga bisa terjerat tindak pidana. Dari Jeddah, Arab Saudi, Doni Adiasa, Media Center Haji, TV One mengabarkan. Nah, pemirsa, laporan terkini Jalanan Ibadah Haji akan langsung disampaikan oleh dua reporter TV One yang berada di Media Center Haji Madinah Arab Saudi, yaitu Putri Rani dan Doni Adiansyah. Kita ke Putri Rani terlebih dahulu, pemirsa. Assalamualaikum Putri, seperti apa situasi di sana? Silakan informasinya. Ya, saat ini saya berada di wilayah mendekatkan diri untuk merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah yang berada di kota Mekah. Ya. Dapat saya kabarkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 16.000 jamaah haji yang tiba di kota Madinah. Rencananya ada 90.000 jamaah yang akan tiba di kota Madinah pada gelombang 1. Pada hari kemarin, tanggal 13 Mei 2024, ada satu jamaah haji asal Garut yang meninggal dunia atas nama Upan Supan Anas, usia 71 tahun. Beliau wafat sekitar pukul 17.27 setelah melaksanakan ibadah sholat asar di Masjid Nabawi. Beliau akan dimakamkan di pemakaman Baqi yang ada di dekat Masjid Nabawi. Dan nantinya almarhum akan juga diibadahkan haji oleh PPIH. Almarhum merupakan embarkasi dari Jakarta Bekasi, yakni JKS 02. Ya, saya kembalikan kepada Fatima Albar di studio. Ya, terima kasih Putri Rani informasinya, dan selanjutnya kita akan mengambil informasi dari rekan kita Doni Adiansyah langsung dari Madinah Arab Saudi. Assalamualaikum Doni, silakan informasinya. Ya, waalaikumsalam rekan-rekan produksi yang ada di Jakarta. Dari Tanah Suci kami dapat kabarkan bahwasanya saat ini sudah lebih dari 20.000 jemaah haji Indonesia yang sudah mendarat dan tiba di kota Madinah. Sepanjang hari ini, Rabu 14 Mei 2024, dijadwalkan akan ada 20 kloter yang mendarat di kota Madinah. Dengan jumlah jemaah yang diangkut dari kloter tersebut yaitu mencapai lebih dari 7.000 jemaah. Sementara itu, sebagian jemaah haji Indonesia yang sudah berada di Madinah kini sudah mulai menikmati suasana di kota Madinah, yang juga salah satunya mengikuti ibadah untuk memasuki Raudah di Masjid Nabawi Madinah. Tercatat ada 2 kloter asal Surabaya dan Palembang yang sudah masuk ke Raudah sejak pukul 02 waktu Arab Saudi. Sebagai informasi, Raudah merupakan tempat yang berada di antara rumah Nabi atau sekarang makam Nabi dan juga mimbar. Raudah disebut sebagai taman surga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dan berbagi kebahagiaan di tempat ini. Sebagai informasi, suhu saat ini di Madinah sekitar 38 sampai 42 derajat Celcius. Suhu ini diprediksi akan semakin tinggi hingga menjelang puncak haji berlangsung. Jemaah pun dihimbau untuk tetap banyak minum air putih dan memakai masker. Penyelenggaraan haji tahun ini, 1445 Hijriah 2024, masih mengusung tema tagline Haji Ramah Lansia, di mana ada sejumlah 45.000 lebih jemaah dengan usia 65 tahun ke atas. Demikian laporan saya, Doni Adiasa, untuk TV One Media Center Haji melaporkan.
Ya, terima kasih Yuni laporannya, dan sebelumnya juga sudah ada rekan kita Putri Rani yang sama-sama mengabarkan langsung dari Madinah, Saudi Arabia. Dan pemirsa, selanjutnya kloter pertama calon haji embarkasi Balikpapan diberangkatkan dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Balikpapan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Salam dari kloter pertama embarkasi Batam, Kepulauan Riau. Kami saat ini sedang berada di Masjid Nabawi untuk melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah di Raudah. Saat ini kami sedang persiapan untuk mengantri, dan alhamdulillah kondisi kami saat ini sehat walafiat, bisa menyelesaikan cuaca yang ada di sini dan bisa menyelesaikan makanan yang disediakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan fasilitas kepada kami, seluruh calon jemaah haji Indonesia. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di panggilan Baitullah pemirsa, dan informasi selanjutnya, Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur hari ini menyiapkan keberangkatan 440 calon haji yang tergabung dalam kloter 9. Menggunakan armada bus, rombongan 440 calon haji kloter 9 tiba dari Kota Serang, Provinsi Banten. Jemaah kemudian langsung memasuki aula untuk menjalani serangkaian kegiatan. Setiap calon haji harus mengikuti prosedur pengecekan kesehatan seperti berkas-berkas, pembuatan paspor, gelang pengenal, hingga pembagian kamar. Jemaah kloter 9 akan diterbangkan ke Tanah Suci pada besok sore tanggal 15 Mei 2024. Ya pemirsa, pemberangkatan jemaah calon haji terus berlangsung dari berbagai daerah di tanah air. Ribuan orang mengantar keberangkatan jemaah asal Goa, Sulawesi Selatan, sementara rombongan asal Indragiri Hilir Riau menggunakan kapal untuk menuju embarkasi Batam. Pelabuhan Tembilahan menjadi titik keberangkatan 442 calon haji asal Indragiri Hilir. 2 unit kapal cepat membawa rombongan menuju embarkasi Batam. Nantinya jemaah asal Indragiri Hilir tersebut berangkat ke Tanah Suci dalam kloter 4 embarkasi Batam. Rombongan yang berangkat kali ini akan disusul oleh rombongan kedua 142 orang calon haji yang berangkat 17 Mei. Setelah itu pemberangkatan ketiga akan berlangsung 26 Mei mendatang yang berjumlah 21 orang. 441 calon haji asal Goa, Sulawesi Selatan berangkat menuju Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar. Petugas mendampingi dengan penuh perhatian, mengingat beberapa di antara jemaah calon haji termasuk kategori warga lanjut usia. Pemberangkatan jemaah dari kampung halaman diantarkan ribuan sanak kerabat.
Sudah menjadi tradisi di Goa, keluarga hadir mengantar calon haji ke Tanah Suci. Bahkan beberapa pengantar rela menginap hingga 2 malam agar tidak ketinggalan momen pemberangkatan. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi seputar ibadah haji langsung dari Tanah Suci dan maupun tanah air akan terus kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemaah haji asal Indonesia, embarkasi Bekasi, kota asal Garut. Dari KBIH Kabul Salam. Saat ini mau ke Masjid Nabawi. sholat maghrib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk yang di tanah air. Semoga cepat datang ke sini. Amin. Anda masih menyaksikan Panggilan Baitullah pemirsa, dan informasinya malam ini kloter pertama calon haji embarkasi Balikpapan diterbangkan dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Balikpapan. Nah, kita simak langsung laporannya Muhammad Idris, reporter TV One yang langsung dari Balikpapan. Assalamualaikum Idris, seperti apa informasinya dari Balikpapan? Waalaikumsalam Fatimah. Ya, pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah tadi malam ini telah diberangkatkan sebanyak 319 jamaah calon haji kloter pertama dari embarkasi Sultan Haji Muhammad Sepinggan di Balikpapan. Di mana pada keberangkatan ini sebanyak 9 jamaah calon haji yang harus dibopong menggunakan kursi roda saat turun dari bis menuju pesawat Garuda yang akan membawa para calon jamaah haji menuju Jeddah pada malam hari ini. Di mana penerbangan calon jamaah haji kloter pertama sebanyak 319 jamaah calon haji Kota Balikpapan akan menempuh perjalanan selama 11 jam. Di mana nanti pesawat akan transit di Kuala Namu sebelum terbang kembali ke Jeddah. Fatimah. Lalu pukul berapa untuk kloter selanjutnya akan turut diterbangkan ke Tanah Suci, Idris? Untuk kloter pertama ini sebanyak 319 jamaah calon haji ditambah dengan 5 petugas haji yang ikut terbang menuju Jeddah pada kloter pertama pada malam hari ini, Fatimah. Baik, terima kasih Muhammad Idris mengabarkan langsung dari Balikpapan. Dan pemirsa, seperti apa kondisi cuaca di Tanah Suci untuk esok hari Rabu 15 Mei? Berikut perakiran cuaca untuk Madinah, Jeddah, dan Mekah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saksikan terus Panggilan Baitullah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya Fatimah Abar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.